Oke, apa kabar semuanya? Kita kembali ke mata kuliah pemrograman web bisnis lanjutan di pertemuan yang ketiga. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita review dulu 2 minggu yang lalu, di mana kita telah memasukkan framework coordinator ke dalam web server lokalnya kita di dalam Exam. Dan kemudian di pertemuan yang kedua, itu kita sudah memasukkan framework Bootstrap ke dalam framework coordinator. Sehingga ketika kita mengakses framework coordinator dengan URL localhost _e-commerce, maka dia nggak hanya menampilkan teks default berupa welcome, tapi juga menampilkan desain sesuai dengan template yang kita masukkan. Jadi di pertemuan yang ketiga ini kita belajar bagaimana sih cara kerja dari framework coordinator. Jadi kita buka terlebih dahulu Exam dan Sublime kita, di mana pada pertemuan kita yang lalu, di pertemuan 2 kita telah mengerjakan sebuah menu dengan controller namanya home, model namanya general model, kemudian di view ada folder home dan home_view. Jadi saya jelasin secara singkat fungsi dari controller, model, dan view di sini. Jadi fungsi dari controller di sini adalah kita menghubungkan antara model dengan bagian view. Cara menghubungkan dengan model itu bagaimana? Kita tinggal buka aja controllernya. Di function yang pertama itu ada function construct. Jadi function construct ini yang menghubungkan si controller dengan modelnya. Jadi model dengan nama apa yang berhubungan dengan si home ini. Jadi untuk yang kasus yang ini, nama modelnya adalah general model. Dan kita bisa menambahkan beberapa model yang berhubungan dengan controller home. Jadi satu controller bisa berhubungan dengan banyak model. Dan yang kedua adalah menghubungkan controller dengan bagian view. Jadi untuk menghubungkan controller dengan view, itu kita harus membuat fungsinya terlebih dahulu. Dan function yang kita buat di sini adalah index, function defaultnya. Jadi ketika kita mengakses localhost _e-commerce _home, maka function yang diakses adalah function index. Dan function index ini berupa array data di mana isinya ini adalah lokasi dari konten bagian view tersebut. Jadi bagian kontennya ada di folder namanya home, di sini home, kemudian nama filenya home_view. Nah, di sini home_view. Sehingga controller home sudah berhubungan dengan general model dan bisa dihubungkan dengan home_view. Dengan template lokasinya ada di sini. Jadi templatenya itu lokasinya di folder layout. Di sini folder layout. Kemudian nama filenya wrapper. Nah, ini filenya wrapper. Ini yang kita kerjakan di pertemuan 1. Dan ini review sederhananya. Cara termudah untuk kita belajar adalah kita memulai dari mengerjakan latihan. Jadi kita buka di browsernya. Nah, ini adalah tampilan kita di minggu kedua, di mana untuk controller home itu menampilkan teks berupa halaman utama. Seperti itu. Dan kita mengaksesnya dengan cara localhost _e-commerce. Nah, kita bisa mengakses controllernya, itu kita tulis di sini. Jadi ini adalah nama kelasnya atau nama controller, dan ini adalah nama functionnya. Jadi ketika kita mengakses localhost _e-commerce, sebenarnya kita mengakses localhost _e-commerce _home _index. Jadi ini versi lengkapnya.
gitu ya. Jadi kalau kita enter, nah ini bakal error karena masih butuh beberapa perubahan di minggu ke depan. Karena kita harus mengcustomize menu dan base URL-nya. Ini kita back terlebih dahulu. Kita buka materi pertemuan ketiga. Di sini kita akan mempelajarin bagaimana cara kita menghubungkan controller dengan view. Untuk controller sendiri kita buat nama latihan.php, kemudian untuk view kita buat dengan nama latihan_view. Nah, di dalam controller latihan kita buat satu function yang bernama index. Nah, kita kembali ke coordinator. Nah, di controller kita buat file baru, klik kanan di controller, new file, kemudian kita simpan dengan nama latihan. Jangan lupa untuk menambahkan ekstensinya yaitu .php. Nah, ketika kita sudah selesai menulis namanya, kita klik button save. Nah, kita telah membuat file latihan.php. Nah, kemudian kita buat kelas terlebih dahulu. Kelas yang bernama latihan. Kemudian ini merupakan controller, jadi kita tulis CI controller. Nah, kita buka. Nah, di sini kita buat function index, di mana function index ini akan meload view dengan nama latihan_view. Dan di sini maaf tidak ada buka tutup kurung. Nah, kita buat function baru yang bernama index. Kita kasih codingan untuk menghubungkan controller dengan bagian view. Kita tulis this load view. Jadi kita menghubungkan, kita load view yang bernama latihan_view. Kita simpan. Kemudian proses selanjutnya adalah kita harus membuat file yang namanya latihan_view di bagian view. Nah, kita klik kanan di view, kita buat file yang baru, kita simpan dengan nama latihan_view dengan ekstensi .php. Nah, di dalam view untuk percobaan kita kasih echo tes latihan 1. Nah, echo ini fungsinya adalah menampilkan string yang kita tulis di sini, sehingga di dalam browser dia akan menampilkan tes latihan 1. Nah, kita coba akses apakah controller latihan telah terhubung dengan view yang namanya latihan_view. Nah, kita coba tes di browsernya kita. Kita buka yang baru, kita ketik localhost /e-commerce nama kelasnya yaitu latihan _index. Namun index adalah function default, jadi kita nggak perlu menulis index tersebut, jadi kita enter saja. Nah, tampilannya adalah tes latihan 1. Ini menunjukkan kalau controller latihan telah terhubung dengan view yang bernama latihan_view untuk menampilkan string tersebut. Oke, kita kembali ke materi latihan yang kedua. Untuk latihan 1 kita menghubungkan controller dengan view, dan untuk latihan yang kedua kita menghubungkan controller dengan model, di mana kita akan mengambil data di database dan kita hubungkan ke bagian view agar bisa menampilkan data tersebut. Untuk nama controller yang kita gunakan masih sama seperti latihan yang pertama, yaitu latihan.php.
Untuk model kita gunakan latihan underscore model, dan untuk view latihan underscore view. Perbedaan yang pertama yaitu kita harus load model yang kita gunakan di dalam function construct. Nah, function construct ini fungsinya untuk kita meload model-model, kemudian JavaScript dan sebagainya untuk keseluruhan kelas latihan tersebut. Nah, setelah kita terhubung ke model, langkah selanjutnya yaitu kita membuat function index. Dan di dalam function index kita buat variabel yang bernama pelanggan, di mana kita mengambil data dari latihan model, kemudian kita hubungkan menggunakan function get underscore data underscore pelanggan, sehingga ketika kita membuat model yang bernama latihan underscore model, kita harus membuat function yang bernama get underscore data underscore pelanggan sesuai dengan bagian controllernya, di mana kita mengambil data menggunakan function get underscore data underscore pelanggan. Nah, di mana data tersebut kita ambil, kita taruh di variabel yang bernama data pelanggan. Nah, untuk menampilkan ke bagian view, maka proses selanjutnya yaitu kita harus melempar data tersebut ke bagian view. Dan untuk melempar data latihan ini kita menggunakan array. Dikarenakan, kenapa kita gunakan array? Dikarenakan data yang kita lempar bisa saja lebih dari satu. Nah, untuk latihan kita gunakan satu data saja, yaitu data pelanggan. Jadi di dalam array kita buat data underscore pelanggan, di mana isi dari data underscore pelanggan yaitu variabel pelanggan yang didapatnya dari len di atasnya. Nah, variabel pelanggan ini sendiri yaitu data-data yang kita dapat dari model. Nah, kemudian kita masukkan ke array dengan nama data. Nah, data inilah yang akan kita lempar ke bagian view, di mana nama view-nya yaitu latihan underscore view. Jadi prosesnya yaitu ketika kita masuk ke controller yang bernama latihan, kita terhubung ke model yang namanya latihan model, kemudian kita buat function yang bernama index agar ketika kita masuk ke latihan, function yang pertama kali diakses adalah function index. Nah, ketika kita sudah hubungkan controller dengan bagian model, selanjutnya adalah kita harus mengambil data. Nah, untuk pengambilan data kita tulis dengan latihan model, kemudian nama fungsinya get data pelanggan, kemudian kita masukkan ke variabel pelanggan dan kita lempar ke bagian view. Oke, itu keseluruhan ceritanya. Nah, kita lanjut ke bagian programming. Kita keluar, kita masuk ke sublime text. Nah, kita lanjut saja fungsinya kita hapus. Nah, di dalam kelas latihan yang pertama kali kita buat adalah untuk meng-load bagian model. Jadi kita tulis public function underscore construct, kemudian di dalam construct ini kita kasih parent construct, kemudian kita load model dengan nama latihan underscore model. Nah, kita balik lagi ke materi. Di sini kita buat function baru bernama index. Jadi kita tulis public function, dan untuk melanjutkan membuat function yang baru, pastikan kita telah menutup function sebelumnya.
dan tutup fungsi sebelumnya yaitu ada di sini. Baru kita enter dan kita buat function baru, public function index. Dan selanjutnya juga seperti itu. Jadi ketika kita mau membuat function yang lain, contohnya tambah, maka kita harus tutup dulu, baru kita enter dan kita tambahin function yang baru sesuai dengan kebutuhan websitenya kita. Nah, di dalam function index kita membuat variabel yang bernama pelanggan, karena kita akan mengambil data pelanggan, di mana kita ambilnya dari model yang bernama latihan_model, kemudian function yang bernama get_data_pelanggan. Nah, proses selanjutnya yaitu kita harus membuat model yang bernama latihan_model dan function yang bernama getData_pelanggan. Nah, kita klik kanan di model, kita buat file yang baru, klik kanan, kemudian new file, kita simpan dengan nama latihan_model. Nah, huruf depannya harus besar, kita kasih ekstensi .php. Nah, di dalam model ini kita buka PHP, kemudian di dalam PHP kita buat function, kita buat kelas yang bernama latihan_model, kemudian extend. Kalau di controller kita tulis CI_controller, karena ini model maka kita tulis CI_model. Kemudian kita buka kurung. Nah, di dalam CI model ini kita harus terhubung ke database. Jadi kita buat public function construct, kemudian this load database. Nah, coba kita kembali ke materi, kita buka yang database sesuai di sini. Nah, selanjutnya adalah kita buat function sesuai yang kita tulis di controller, yaitu get_data_pelanggan. Dan untuk mengambil data kita pakai query MySQL, di mana cara mengambilnya yaitu select bintang from pelanggan. Seperti itu. Oke, kita balik lagi. Public function get_data_pelanggan. Kemudian kita buat variabel query this db query, di mana query-nya yaitu select bintang from pelanggan. Nah, selanjutnya coba kita lihat kembali. Nah, di sini ada percabangan if. Ini bacanya yaitu jika query atau data yang kita dapat dari tabel pelanggan itu number of row-nya atau jumlah datanya lebih dari 0, maka kita kembalikan. Tapi jika dia tidak ada datanya, maka dia akan bernilai false, kayak gitu ya. Nah, selanjutnya kita tulis if query, kemudian pasang 6 rows, itu lebih dari 0, maka kita return query result. Kita cocokkan apakah sudah benar. Oke, sama persis ya. Nah, untuk pengembalian data atau return data, di sini ada 3 tipe. Yang pertama result. Result ini untuk data yang nilainya banyak. Karena kita ambil dari data pelanggan, maka otomatis nilainya itu banyak.
Kemudian ada yang tipe yang kedua adalah row. Row ini cuma satu baris. Contohnya kita mau mengedit gitu. Jadi kalau kita mau melakukan edit, otomatis kita hanya melakukan edit untuk satu primary key. Nah, itu kita menggunakan row. Nah, yang ketiga adalah num rows. Ini menunjukkan jumlah datanya atau jumlah row-nya kayak gitu. Dan untuk kasus ini kita gunakan result. Nah, data udah terambil dari tabel pelanggan. Selanjutnya adalah balik lagi ke controller, kita lempar ke bagian view seperti itu. Untuk pelemparan data kita gunakan array. Penulisannya kita balik lagi, kita masukkan ke variabel data, di mana variabel data ini terdiri dari array yang berjumlah satu array aja, yaitu data pelanggan. Kita balik lagi, kita kasih nama variabelnya data sama dengan array, di mana isi arraynya adalah data pelanggan pelanggan. Nah, setelah kita selesai masukkan ke array, maka kita lempar ke bagian view. Untuk melempar data itu sama seperti latihan sebelumnya. Jadi kita tulis this load view. Kemudian apa nama view-nya? Contohnya view yang kita buat tadi adalah latihan underscore view. Nah, kita koma. Ini adalah data yang mau kita lempar, yaitu data. Proses selanjutnya, kita telah melemparkan data dari controller ke bagian view, maka view harus menangkap datanya dan kita tampilkan. Contohnya seperti berikut. Jadi kita menggunakan print r, terus data yang kita tampilkan adalah data pelanggan, yaitu yang ada di dalam array-nya tersebut. Jadi ketika kita ingin menampilkan data, maka kita mengambil datanya dari isi dalam array-nya. Nah, kita balik lagi ke bagian view, latihan underscore view, kita ganti print r, kita tulis data pelanggan. Nah, kita tes apakah controller telah terhubung dengan model, apakah model sudah terhubung ke database dan mengambil datanya, dan yang terakhir apakah si data ini telah dilemparkan ke bagian view. Nah, coba kita lihat di bagian browsernya, kita tulis localhost garis miring e-commerce garis miring nama kelasnya. Karena dia fungsinya index, jadi kita nggak perlu isi lagi, kita enter saja. Nah, untuk yang kasus ini construct ini error di controller line keempat. Nah, kita balik lagi ke controller line yang keempat. Ini kekurangan buka tutup kurung, kita balik lagi ke sini. Nah, harusnya dia akan menampilkan data pelanggan. Data ini didapatnya dari tabel pelanggan yang sebelumnya kita telah masukkan satu row data. Ketika kita membuat tabel yang baru, maka datanya akan kosong dan tidak akan menampilkan apa-apa. Untuk menampilkan data, kita harus mengisi satu data terlebih dahulu. Nah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.